Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang contoh-contoh soal dari diskon ya, terus bunga, ada sedikit ya cicilan, tapi lebih banyak kan tentang diskon dan perpajakan mungkin ya. Nah, oke, kita masuk ke soal ini ya. Sebuah dealer penjualan sepeda motor menawarkan 3 jenis penawaran dalam penjualan motor X ya. Nah, jadi yang perlu di-note di sini adalah 3 jenis penawaran ya. Penawarannya ada 3, tapi semuanya menjual motor yang sama, yaitu motor X ya. Jadi produknya sama, hanya nanti cara bayarnya yang berbeda ya. Ketiga jenis sistem pembayaran tersebut disajikan dalam tabel berikut. Oke ya, coba kita lihat tabelnya. Nah, ini adalah tabelnya. Oke. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 1 dengan uang muka 900.000 dan angsuran per bulan 450.000. Ya, ini uang mukanya tiga-tiganya berbeda dan angsurannya pun berbeda, tapi lama angsurannya sama ya. Nah, jadi di sini ditanya, di antara ketiga pilihan tersebut manakah sistem pembayaran yang memberikan bunga terkecil ya. Nah, manakah sistem pembayaran yang memberikan bunga terkecil? Yang pasti adalah ketika kita kalikan ya dan kita tambah, kita kalikan maksudnya angsuran per bulan dengan lama angsurannya dan kita tambah dengan uang mukanya, itu harus menghasilkan harga yang paling rendah. Nah, itu berarti dia memberikan bunga terkecil ya. Oke, sekarang kita coba dulu angsuran yang pertama. Nah, angsuran yang pertama, kita hitung ya total biayanya ya. Oke, total biayanya 900.000 ya. Aku nggak usah tulis nolnya yang 3 ya, biar nggak kebanyakan. Ditambah 450 dikali 35 ya. 900 tambah 450 kali 35. Nah, itu hasilnya adalah 16 juta ya. 16.650.000. Oke. Nah, lalu sekarang kita hitung yang kedua ya. Nah, itu 1.500.000 ditambah 430 dikali 35. Hasilnya adalah 16.550.000 ya. Nah, lalu yang ketiga adalah 2 juta ditambah 420 kali 35 ya. Rp16.700.000 ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan di antara ketiganya, yang paling murah itu adalah yang kedua ini ya. Nah, maka dapat dipastikan bahwa sistem pembayaran tersebut memberikan bunga terkecil. Kenapa? Karena harusnya tiga sistem ini sebenarnya memiliki harga yang sama ya, karena produknya itu sama, yaitu motor X. Cuman gara-gara sistem pembayaran yang berbeda, jadi dia totalan terakhirnya itu berbeda. Nah, totalan terakhirnya ini adalah harga plus bunganya ya. Nah, jadi harga plus bunganya, nah yang paling kecil totalannya itu merupakan bunga yang terkecil karena harganya ini semua sama, gitu ya. Oke, itu caranya seperti itu ya untuk mencari bunga yang paling kecil, oke. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk mencari diskon ya. Harga setelah diskon, diskon ya, terus nanti diskon juga ya. Oke, harga awal 100.000, diskon 20%. Harga setelah diskon 80.000 ya. 100.000 dikali 20% aja ya, 20.000. Jadi harga setelah diskon 100 kurangin 20, 80.000. Nah, sekarang 150.000, 30%-nya itu berapa harga setelah diskon? Bisa dengan cara seperti ini ya, 150
ribu dikali 1 dikurangin 0,3 ya. Kenapa 0,3? Karena 30/100 itu adalah 0,3 ya. Kita langsung kalikan saja. 150.000 dikali 1 dikurangin 0,3 atau 0,7 ya. Hasilnya adalah 105.000. Nah, ini adalah harga setelah diskonnya. Ini adalah cara cepatnya ya untuk mencari langsung harga setelah diskon, oke? Nah, sekarang harga awal 200.000, harga setelah diskon 150.000 ya. Berapakah diskonnya? Nah, sekarang kita hitung selisihnya. 200 kurangin 150. 200 kurang 150 berapa? Hasilnya 50.000 ya. Nah, untuk mencari diskonnya kita harus bagi 50.000 dengan 200.000. Hasilnya adalah 1/4 ya kalau kita coret ini ya. Nah, 1/4 kalau kita jadikan desimal itu kan 0,25 ya. Berarti 0,25 ketika kita ubah jadi persen, kita geser 2 ya, komanya. Jadinya adalah 25%. Oke. Nah, terus habis itu sekarang dibalik ya. Ditanya ini ya. Harga awal ya. Harga awal jikalau diskonnya itu 15% dan harga setelah diskon 102.000 ya. Nah, jadi begini. Anggap aja ini X adalah harga awal ya. Dikali diskonnya kan 15%. Jadi aku tulis saja 1 kurangin 15% itu adalah 0,15. Sama dengan harga setelah diskon. Harga setelah diskon 102.000. Nah, maka X adalah di mana ya? Nggak muat tempatnya. X adalah 102.000 dibagi dengan 1 kurangin 0,15 adalah 0,85. Ya. Kita bagi. Hasilnya adalah 120.000 ya. Oke. Nah, sekarang 160.000 ke 144.000 berapa sih diskonnya ya? Nah, kalau kita mau mencari diskonnya kita harus kurangin ya. Selisihnya dulu 160 kurangin 144 ya. Nah, ini adalah 16.000 ya. 16.000 dan kita bagi dengan 160.000. Ya, udah jelas banget ya, ini adalah 10%-nya ya, karena 16.000 itu adalah 10 kali lebih kecil ya, atau 1/10 dari 160.000. Berarti kan 1/10 itu adalah 0,1 ya. Nah, 0,1 itu adalah 10%. Oke, seperti itu ya cara mencari diskon ya, dan harga sebelum diskon, harga setelah diskon ya. Kalian bisa aplikasikan cara yang udah aku pakai untuk soal-soal apapun ya, yang angkanya berbeda, pasti bisa dipakai ya, cara seperti tadi. Oke, lanjut ya. Seorang penjual membeli baju dengan grosir, dari grosir ya, dengan harga 30 juta. 30.000, sorry. Baju tersebut dijual dengan label harga 60.000, dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut andaikan baju itu laku terjual. Nah, sekarang kita cari dulu ya harganya setelah diskon ya. Nah, jadi kan dijual 60.000. 60.000 ya. Kita cari harganya setelah diskon jadi berapa sih? Oke, misalnya tadi cara kayak yang aku pakai ya. 1 dikurangin 20/100 atau 0,2. Ya. 1 kurangin 0,2 adalah 0,8. 0,8 kali 60.000 adalah 48.000. Berarti 48.000 ini adalah harga setelah diskon ya. Nah, sekarang 48.000 ini kita kurangin dengan 30.000 untuk mendapatkan
Keuntungannya ya, total keuntungannya. Nah, total keuntungannya adalah 18.000. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Ya, pertama 60.000 kali 0,8 ya untuk mencari harga setelah diskon. Habis itu kita kurangkan dengan modalnya, maka kita akan mendapatkan keuntungannya. Oke, berlanjut ke soal berikutnya. Seorang penjual membeli celana dari grosir dengan harga 40.000. Celana tersebut rencananya akan dijual dengan diskon 50% ya. Tentukan harga jual agar penjual tersebut impas ya. Nah, sekarang begini ya. Kalau misalkan dia mau impas aja ya. Misalnya kan dia mau impas berarti dia harus menjual dengan harga berapa? Dengan harga 40.000. Kenapa 40.000? Karena ketika dia menjual 40.000 dengan harga 40.000, maka dia tidak untung, tidak rugi karena dia beli dengan harga 40.000, dia jual dengan harga 40.000, maka dia tidak untung, tidak rugi. Nah, sekarang dia mau menjual dengan diskon 50% ya. Nah, jadi caranya adalah 40.000 dibagi 1 dikurangi 0,5 atau seperti ini sih sebenarnya. Jadi kita mau cari X ya. X ini harga jualnya. X dikali 1 dikurangin 50% ini 0,5. Sama dengan 40.000 ya. Nah, X kali 1,05 nah 1 kurangi 0,5 kan 0,5. X kali 0,5 kan 0,5X ya. Sama dengan 40.000. Nah, X adalah 40.000 dibagi 0,5 ya. Nah, X bagi 40.000 bagi 0,5 adalah 80.000. Nah, jadi harga jualnya kalau misalnya dia mau membuat itu menjadi diskon 50%, harga jualnya bukan 40.000 ya, tapi 80.000 karena 80.000 setelah didiskon 50% maka harganya menjadi 40.000 ya, gitu. Jadi yang A jawabannya adalah 80.000. Nah, jikalau dia mau mendapat untung 20% ya. Nah, ini mau untung 20%, berarti 40.000 dikali 20% ya, 20/100. Hasilnya adalah 8 ya. 8.000. Nah, jadi dia mau untung 8.000 ya. Nah, jadi dia harus menjual sebenarnya 40 tambah 8.000 kan? 48.000. Nah, ini harganya tapi setelah diskon ya. Nah, karena dia didiskon 50%, kita harus membagi lagi dengan 1 dikurangin 0,5 ya. Nah, itu hasilnya adalah 48.000 bagi 0,5, yaitu 96.000. Jadi harganya adalah 96.000 yang dia harus jual agar dia mendapat untung 20% ya setelah didiskon 50% harganya. Cukup puyeng ya mungkin. Ya tapi itulah caranya ya, cara termudah yang bisa aku coba pakai ya. Oke guys, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.